Pertama kita buka sheet 2, lalu kita blok, lalu kita warnai sesuai dengan selera kita. Di sini saya menggunakan warna biru. Lalu kita ke sheet 1, lalu blok datanya, Ctrl A, lalu kita ke insert, lalu pivot table, lalu kita pilih OK. Di sini sudah langsung masuk ke sheet 3, lalu kita pilih produk kategori. Di sini saya menggunakan produk kategori. Lalu launch price USD, launch price INR, current price USD, dan current price INR. Lalu kita ketik saja sum of launch price USD, sum of launch price INR, sum of current price USD, dan sum of current price INR. Lalu di kolom sampingnya kita masukkan hasil dari grand totalnya dengan klik sama dengan, lalu klik angkanya, lalu di enter. Lakukan hal yang sama ke 4 kolomnya. Lalu kita ke sheet 2 untuk mengedit dashboardnya. Pertama, kita memilih ke menu insert, illustration, lalu pilih bentuk-bentuk yang kalian mau. Di sini saya menggunakan bentuk oval. Lalu sesuaikan dengan selera kalian agar sesuai dan rapi-rapikan. Di sini kita akan buat 4 bulat-bulat untuk menaruh si sum of launch price USD, yang kedua sum of launch price INR, yang ketiga sum of current price USD, dan yang keempat sum of current price INR. Lalu kita ketik saja untuk nama-namanya. Lalu untuk di angkanya kita tinggal klik di fx-nya itu sama dengan, lalu ke sheet 3 pilih angkanya, lalu klik enter. Lakukan hal yang sama ke 3 data lainnya. Setelah itu saya akan membuat slicer dengan klik tabel, lalu ke insert, lalu kita klik slicer. Di sini saya menggunakan 3 slicer, yang pertama rating, yang kedua model name, yang ketiga produk kategori. Lalu salin saja slicer yang tadi kita sudah buat, lalu kita letakkan di dashboard, kita salin, lalu kita copy paste di dashboard, lalu kita rapi-rapikan saja sesuai dengan selera kita agar terlihat rapi. Ini saya akan membuat pivot table yang kedua dengan sama caranya, dengan blok tabel, lalu ke insert, pivot table, lalu ke exiting list, kita pilih sheet 3, lalu kita letakkan kursor di mana kita mau menaruh pivot table yang kedua, lalu klik OK. Untuk pivot table yang kedua, di sini saya akan mengisikan platform, produk kategori, rating, dan juga reviews count. Untuk pivot table yang kedua, saya akan membuat pivot chart. Di sini saya menggunakan pivot chart yang pie chart. Di sini kalian bisa memilih dengan cara klik di pivot tabelnya, lalu kita klik insert, lalu pivot chart, lalu kita bisa memilih chart yang kita mau sesuai dengan data di pivot table. Setelah itu saya salin pivot chart pie chart yang sudah saya buat, lalu saya taruh di dashboard dan saya sesuaikan ukurannya agar terlihat simetris dan menarik. Kalian juga bisa mengedit sesuai dengan selera kalian agar warnanya terlihat lebih menarik. Di tabel yang pertama saya juga akan membuat pivot chart. Di sini saya menggunakan pivot chart bentuk diagram batang. Caranya sama, klik di pivot table, lalu kita ke insert, lalu pilih yang pivot chart, lalu bisa kita memilih pivot chart yang kita mau sesuai dengan selera dan sesuaikan dengan tema dashboard yang kita buat. Lalu saya salin pivot chart diagram batang yang sudah saya buat, lalu saya tempel Ctrl V di dashboard, lalu saya sesuaikan di bawah tempatnya agar terlihat bagus.
Selanjutnya di pivot table yang kedua, saya juga membuat slicer yang dimana slicernya ada date, reviews count, dan juga sale event. Lalu ketiga slicer tersebut saya salin dan pindahkan ke dashboard yang sudah tadi kita edit, lalu kita sesuaikan saja tempatnya agar terlihat menarik. Di sini kalian juga bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian, bisa mengedit-ngeditnya. Di pivot table yang pertama juga saya membuat pivot chart. Caranya sama, yang pertama insert, lalu ke pivot chart. Lalu kita bisa memilih pivot chart. Di sini saya menggunakan pivot chart area agar lebih terlihat menarik. Lalu saya salin pivot chart yang sudah dibuat tadi lalu ke sheet 2, yaitu dashboard kita yang sudah kita buat. Lalu saya sesuaikan tempatnya agar terlihat rapi. Kalian juga bisa mengedit warnanya ya. Saya akan menaruh di bawah karena di atasnya akan saya isi dengan judul dashboard. Lalu yang terakhir saya membuat judul dengan cara klik di insert, lalu ke illustration, lalu saya pilih yang bentuknya bulat, lalu saya sesuaikan besarnya agar terlihat pas dan cocok dengan dashboardnya yang sudah saya buat tadi. Lalu saya sesuaikan, saya beri nama dashboard information Apple product. Di sini saya juga mengedit teksnya agar terlihat lebih rapi. Saya besarkan, warnanya juga saya ganti dengan warna oranye agar lebih terlihat jelas. Dan ini adalah bentuk kasar dari pivot dari dashboard saya. Setelah saya beri judul, lalu saya rapi-rapikan lagi dashboardnya agar terlihat menarik dan rapi. Lalu setelah dirapi-rapikan, di sini saya juga mengganti fontnya agar terlihat lebih cocok dan pas. Lalu ini adalah dashboard saya. Jika ratingnya saya ubah, semuanya juga berubah karena semuanya saling terikat di data yang pertama sheet 1. Di product chart juga saya ubah, diagramnya juga berpindah-pindah. Untuk di review count juga sama, di sale event dan di date juga sama, diagram pie chartnya juga berubah. Ini adalah dashboard informasi Apple product dari saya.